Senang sekali jika hari ini kita boleh kembali bersama dalam persekutuan doa pagi. Di hari yang baru Tuhan beri, mari kita mencoba untuk kembali mengingat karya kasih Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita bersama-sama boleh merasakan sukacita yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersukacita untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau akan terus menolong hidup kami untuk melihat cinta kasih-Mu yang besar di dalamnya. Saat ini ya Bapa, bersama-sama Jemaat GKI Surya Utama, kami ingin merenungkan firman-Mu. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, oh Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu itu menguatkan kami. Dan pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya memberi judul renungan pagi hari ini adalah Setia Sampai Akhir. Mari kita perhatikan kitab Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudari, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita berusaha memahami kebenarannya sehingga kita layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Saudara, pada tahun 1916, seorang yang bernama Sir Ernest Shackleton, seorang penjelajah, mempunyai tekad untuk melintasi Antartika, benua Antartika. Benua Antartika adalah salah satu benua yang ada di kutub selatan. Luasnya sekitar 14 juta kilometer persegi. Dan semuanya diliputi oleh es dingin. Menarik, saudara. Sir Ernest Shackleton ini dengan krunya terdampar. Kapalnya karam, hancur. Dan yang menarik, selama 6 bulan mereka terkatung-katung di wilayah benua Antartika itu. Semuanya es, sejauh mata memandang. Yang ada hanya kehampaan, dingin. Tetapi Ernest berusaha untuk mendorong krunya, awak kapal yang dibawa. Penderitaan ini hanya sementara. Kehidupan harus kita perjuangkan. Ia terus memberikan semangat krunya, jangan berhenti. Di tengah cuaca yang ekstrim dingin, Ernest berusaha untuk mendorong awak kapal ini, jangan putus asa.
penderitaan hanya sementara. Lalu 6 bulan dilewati dengan makanan seadanya, dengan cuaca yang ekstrim. Lalu ia terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Gajah. 4 bulan. 6 bulan di wilayah ekstrim dingin, lalu 4 bulan di sebuah pulau yang juga ekstrim. Sedikit makanan. Tapi selama 10 bulan, Ernest dan awak kapal itu bertekad untuk menatap kehidupan. Dan dia memotivasi dirinya bahwa penderitaan hanya sementara. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adakah kita yang sedang merasa menderita hari ini? Entah sakit yang membuat kita menderita, entah keuangan kita, ekonomi kita, entah rumah tangga kita, entah begitu banyak orang-orang yang menekan kita, yang memfitnah kita, yang membuat hidup kita susah. Mengutip kata Ernest Stapleton, saya ingin mengatakan, penderitaan itu hanya sementara. Kehidupan harus diperjuangkan. Kisah ini menarik hati saya ketika saya mencoba untuk menyusun renungan ini, membaca kitab Wahyu. Ada jemaat di Smyrna. Kok sama ya? Karena jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang kesusahan hidupnya. Jemaat yang hidupnya itu terbatas secara kekayaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kitab Wahyu atau nubuat Wahyu, pewahyuan itu tujuannya adalah bahwa untuk menguatkan para pengikut Kristus. Pada awal abad pertama, pengikut Kristus menghadapi kesusahan kehidupan karena pemerintahan Romawi menekan mereka. Ada sebuah kisah yang menarik juga. Pada tahun 155 Masehi, Uskup Smyrna yang bernama Polikarpus ditangkap tanpa peradilan dan ditekan untuk mengakui kaisar sebagai Tuhan. Tapi seorang uskup ini berusaha untuk tetap bertahan dalam hidupnya. Diancam, disiksa untuk mengatakan bahwa Kaisar Romawi adalah Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Uskup Polikarpus? Selama 61 tahun hidup saya, tidak pernah Yesus yang saya sembah menyusahkan saya. Justru nama Yesus menguatkan saya. Maka, kalaupun aku mati, aku akan mati bersama dengan imanku kepada Yesus Kristus. Dan Kaisar Romawi waktu itu menghukum Uskup Polikarpus dibakar hidup-hidup. Penderitaan yang berat. Menarik hati saya adalah ketika saya meneliti kata kesusahan yang digunakan pada ayat yang ke-9 ini. Aku tahu kesusahanmu. Kata kesusahan di sini menggunakan bahasa Yunani tilipsis.
Tilipsis ini artinya digencet dengan beban yang berat. Digencet dengan beban yang berat. Itu tilipsis. Artinya bahwa sungguh jemaat di Smyrna sungguh-sungguh hidupnya digencet dengan beban yang berat. Tetapi dalam beratnya beban hidup mereka, mereka tetap memandang Kristus yang hadir dalam setiap kenyataan hidup mereka. Ada dua persoalan yang dihadapi oleh kehidupan jemaat di Smyrna. Kita lanjutkan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi ada dua persoalan kesusahan yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna ini, yaitu kemiskinan. Kemiskinan menggunakan kata petochehia. Petochehia ini adalah melarat, tidak punya apa-apa. Jadi jemaat di Smyrna ini sungguh-sungguh tidak punya apa-apa. Adakah di antara saudara yang sampai miskin tidak punya apa-apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan kita petochehia, miskin, melarat, tidak punya apa-apa? Pertama-tama, jangan takut. Karena Kristus terus menaungi, hadir dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita susah, mari kita merasakan kehadiran Kristus. Awal dan yang akhir, yang artinya menaungi kehidupan kita sepenuhnya. Ini juga mendorong kita, saudara, bahwa kita juga perlu melihat orang di sekitar kita. Kalau kita tahu kemiskinan itu membuat kesusahan, apa yang sudah kita lakukan ketika kita tahu ada orang di sekitar kita yang kesusahan? Kemiskinan, kemelaratan, kesusahan menggencet hidup kita. Tapi mari bertanya, sudahkah kita peduli kepada kesusahan, kemiskinan, kekurangan orang-orang di sekitar kita? Setia sampai akhir. Ketika kita selalu merasakan pimpinan Tuhan, sungguh hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita merasa hidup dalam penyertaan Tuhan, maka mari kita perhatikan sesama kita. Hari ini, jika saudara merasa tersentuh oleh kesusahan orang lain, bantu mereka. Ketika saudara mendengar kabar saudara, keluarga, kerabat yang kesusahan hidupnya, bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Setia sampai akhir bukan hanya kita melihat pergumulan permasalahan yang kita hadapi, tetapi juga kita melihat apakah aku sudah berbuat sesuatu ketika orang lain merasakan kesusahan. Hal yang ketiga, ketika kita menghadapi kesusahan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Tadi yang saya katakan di awal,
kesusahan itu hanya sementara. Ada batas waktunya. Maka teruslah berjalan untuk bebas, untuk menghadapi semua pergumulan permasalahan itu. Jangan takut. Dan ketika kita susah, ketika kita gelisah, ketika hidup kita kekurangan, jangan takut. Karena kita akan terus merasakan penyertaan Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Ini artinya kita boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, melalui kisah jemaat di Smyrna, mari kita memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah ingat Tuhan dalam segala perkara. Ia yang awal dan yang akhir, yang menyertai kehidupan kita, yang terus menguatkan hidup kita, dan membuat kehidupan kita merasakan sukacita yang sejati. Yang kedua, mantapkan langkahmu dalam setiap kenyataan kehidupan, dalam kesusahan sekalipun. Justru ketika hidup kita susah, Allah terus menyatakan kuasa-Nya. Dan Dia mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang di depan mata dalam perhatian kita tidak mungkin, tapi bersama dengan Allah mungkin. Jangan putus asa, jangan takut. Sebab di dalam langkah hidup kita bersama dengan Tuhan, pergumulan, kesusahan yang sementara, yang abadi adalah hidup dalam damai bersama dengan Tuhan. Setia sampai akhir. Kisah Sir Ernest Shackleton itu mendorong kita untuk melihat bahwa kesusahan hanya sementara. Maka mari kita menguatkan hidup kita dengan penuh sukacita. Apapun pergumulan permasalahan yang saudara hadapi, hanya sementara. Setialah sampai akhir. Dan jangan lupa tadi, lihat juga sesama kita, di sekitar kita. Mungkin kita yang didorong untuk mengurangi kesusahan orang lain. Kembali, jika saudara tersentuh dengan nas ini, dengan renungan ini, mari lihat, adakah orang lain yang kesusahan di sekitar kita, dan bantu mereka, tolong mereka. Kesusahan kita hanya sementara. Sukacita bersama dengan Kristus yang abadi. Pertolongan datang dalam hidup kita, dan kita didorong untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Setia sampai akhir. Tuhan setia, dan kita pun setia dalam hidup kita. Amin.